Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsyawayu Farezi dengan NIM S1E021249 dari kelas 2H. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang legenda Nyi Roro Kidul dari Laut Pantai Selatan. Pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pangkuan Pajajaran. Kerajaan Pangkuan Pajajaran ini dipimpin oleh raja yang bernama Raja Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi merupakan raja yang sangat baik hati, adil, bijaksana, dan arif. Maka dari itu, rakyat di bawah kepemimpinannya sangat hidup dengan sejahtera. Raja Prabu Siliwangi mempunyai beberapa anak, yang salah satunya bernama Putri Kandita. Putri Kandita merupakan putri pertama dari Raja Prabu Siliwangi. Putri Kandita memiliki paras yang cantik, baik hati, dan juga suka tolong-menolong. Raja Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita. Dikarenakan Putri Kandita merupakan putri pertama dari Raja Prabu Siliwangi, oleh karena itu Putri Kandita merupakan calon pewaris tahta Raja Siliwangi selanjutnya. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerusnya, para selir dan anak-anaknya yang lain tidak setuju dengan keputusan tersebut. Mereka tidak rela jika Putri Kandita menjadi ratu selanjutnya. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya menyusun siasat jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya dari istana. Mereka meminta bantuan kepada penyihir jahat yang hidup di desa terpencil. Suatu hari, tanpa sepengetahuan sang raja, para selir dan anak-anaknya mendatangi penyihir untuk memberikan imbalan sesuai apa yang diminta oleh penyihir. Mereka meminta penyihir untuk memberikan kutukan kepada Putri Kandita agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Tanpa menunggu lama, si penyihir langsung melaksanakan tugasnya. Dengan ilmu sihir yang ia miliki, ia menyihir Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit. Suatu hari, ketika bangun dari tidurnya, Putri Kandita dan ibunya berubah menjadi buruk rupa dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena penyakit yang diderita oleh Putri Kandita dan ibunya tak kunjung sembuh, akhirnya Prabu Siliwangi memanggil seorang tabib untuk melakukan pengobatan kepada mereka berdua. Akan tetapi, sang tabib tidak dapat menyembuhkan mereka berdua dengan segala macam cara. Penyakit yang diderita Putri Kandita dan ibunya semakin bertambah parah. Tubuh mereka lemas karena tidak dapat mencerna makanan dan minuman. Putri Kandita yang masih muda dapat bertahan menghadapi penyakit yang ia derita, tetapi tidak dengan ibunya. Ibunya menghembuskan nafas terakhir karena sudah terlalu tua dan tidak dapat menghadapi penyakit yang ia derita. Putri Kandita dan Prabu Siliwangi merasa sangat terpukul dengan meninggalnya ibunda Putri Kandita. Selama berhari-hari, Raja Siliwangi termenung sendirian karena ia tak menyangka bahwa orang yang paling ia cintai meninggalkan ia terlebih dahulu. Namun, di sisi lain, sang Prabu pun merasa cemas karena melihat kondisi si putri, yaitu Putri Kandita, tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Namun, di sisi lain, Prabu Siliwangi merasa cemas karena melihat kondisi Putri Kandita yang tak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Ia merasa sangat cemas karena Putri Kandita adalah putri yang akan meneruskan tahta kerajaannya. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya datang menemui sang raja untuk menghasut sang raja agar mengusir Putri Kandita. Awalnya raja menolak, akan tetapi karena takut penyakit yang Putri Kandita derita itu menular, akhirnya dengan terpaksa raja menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan raja, selir, dan saudara-saudaranya, Putri Kandita yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa. Ia memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tak menentu, Putri Kandita pun berjalan keluar menuju istana tanpa arah yang pasti. Selama berhari-hari, ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu, ia beristirahat dan akhirnya tertidur karena kelelahan. Di dalam tidurnya, ia bermimpi mendengar suara gaib yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke laut agar penyakit yang ia derita sembuh. Putri Kandita pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu meresapi kata-kata gaib tersebut karena ragu apakah itu sebuah wangsit atau hanya orang iseng yang membisikinya ketika ia tertidur. Tetapi setelah melihat sekelilingnya, ia hanya menemukan hamparan pasir putih dan ombak-ombak di sekelilingnya.
Oleh karena itu, yakinlah Putri Kandita bahwa itu adalah sebuah wangsit yang ia harus laksanakan demi kesembuhan dirinya. Meyakini bahwa suara itu sebuah wangsit, maka Putri Kandita pun langsung melakukan apa yang diperintahkan. Begitu ajaib, ketika menyentuh air, penyakit yang diderita Putri Kandita berangsur-angsur menghilang dan sembuh seperti sedia kala lagi. Akan tetapi, itu tidak membuat Putri Kandita kembali ke istana. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk-penduduk di sana yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita menjadi terkenal karena kecantikan yang ia miliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya, tapi tidak ada satupun yang dapat membuat Putri Kandita tertarik. Sebagian dari mereka mundur karena Putri Kandita mengajukan syarat yang sangat sulit. Salah satu syaratnya yaitu adalah mengadu kesaktiannya di atas gelombang air laut. Ternyata dari sekian banyak pangeran yang beradu kesaktian dengan Putri Kandita, tak seorang pun yang dapat mengalahkan kesaktian Putri Kandita. Banyak dari mereka berakhir menjadi pengikut setia Putri Kandita yang mengawal Putri Kandita kemanapun ia pergi. Sejak itulah Putri Kandita dikenal sebagai penguasa Laut Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul. Mungkin itu saja dongeng yang bisa saya ceritakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.